Royalti Ari Lasso cuma 700.000. Itu beneran apa salah transfer nih? Duh. Halo Sobat TB News. Nah, hari ini kita bakal balik lagi dengan berita yang lagi viral lagi, Kak, terkait royalti lagu. Aduh, aku ini udah capek banget ya. Iya, bener banget. Berita tentang royalti lagu ini nggak kelar-kelar. Nah, kalian kebayang nggak sih hasil kerja puluhan tahun, terus sudah nulis musik, terus buat musik, royalti musik yang harusnya puluhan juta, tapi pas dicek isinya cuma 700.000 rupiah. Oh my God. Itu beneran parah banget sih. Parah. Kayak itu nggak ada apa-apanya dibanding perjuangan para musisi di luar sana. Bener nggak? Dan parahnya lagi, itu salah transfer ke orang lain. Gila banget nggak, Kak? Gila banget. Takutnya sih cuman alasan aja sih ya, Kak ya. Bener. Dan inilah yang baru aja dibongkar sama legenda musik kita, Ari Lasso, soal WAMI. Dan kita bakal bedah tuntas kekacauan ini dari A sampai Z. Jadi ikutin terus videonya. Oke, buat kalian yang mungkin ketinggalan nih teman-teman, beberapa hari terakhir ini timeline media sosial kita lagi dihebohkan sama protes keras dari Mas Ari Lasso nih, Kak. Beliau ini bukan musisi kemarin sore ya teman-teman, kalian semuanya pasti tahu dan Tahu pernah banget dengar lagunya ya. Nah. Vokalis legendaris Dewa 19 ini solois dengan puluhan lagu yang hits-hits banget. Nah, lembaga yang diprotes adalah WAMI atau Wahana Musik Indonesia, salah satu lembaga yang tugasnya nagih dan bagian royalti buat para musisi ataupun penyanyi di Indonesia. Semuanya berawal dari sebuah unggahan Instagram Ari Lasso yang nunjukin surat dari WAMI. Kita coba tonton postingannya yang berikut ini. Oke, ini salah satu langsung dari Instagram officialnya dia, Kak ya. Bener. Terkait ini ada pemberitahuan distribusi penyesuaian gitu ya, kayak mau transfer gitu intinya, Kak ya. Terkait hasil dari royalti lagu gitu. Kita bisa lihat royalti dan lain sebagainya. Oke. Kita bisa baca, Kak ya. Ada nominalnya sejumlah 765.594 rupiah. Wah, ini gila banget sih. Di situ jelas tertulis ya, Kak ya. Benar. Total emang alokasi royaltinya tuh senilai 30.198.325. Tapi di surat yang sama nominal yang mau dikasih cuma 765.594. Ya ampun, itu pun bahkan nggak ada setengahnya sih, Kak. Nggak ada setengahnya nggak sih? Benar, tapi tunggu dulu guys. Ini itu baru pemanasan. Bagian paling gilanya ini bukan cuman soal nominal. Coba nih dengerin kata-kata Ari Lasso sendiri. Oke, ini kutipannya ya dari captionnya tadi, Iya, ya. benar. Kekonyolan yang paling hebat adalah Anda transfer ke rekening Mutoilah Rizal. Terus hitungan laporan ke Ari Lasso itu punya saya atau punya Pak Mutoilah Rizal? Wah, ini juga jadi pertanyaan ya, itu Mutoilah Rizal siapa gitu. Duh, gimana sih? Ya ampun, Pak WAMI ataupun para pejabatnya salah transfer ke orang yang namanya entah siapa tuh, Kak. Kakaknya kenal nggak itu siapa? Waduh, kurang tahu ya, Kak ya. Ini bukan lagi soal teknis, ini udah kecerobohan yang cukup bodoh banget ya, Kak ya. Kata Ari Lasso, gue setuju banget sih. Lembaga sebesar WAMI yang ngelola duit miliaran rupiah bisa bikin kesalahan sefatal ini. Ini duit orang loh ya, teman-teman. Nah, bener aja setelah postingan itu viral, pihak WAMI langsung gerak cepat. Mereka minta maaf dan klarifikasi. Ya gitu-gitu aja sih ya, Kak, alurnya. Bener. Nah, katanya sih guys, ini tuh cuman human error dalam pengiriman email. Tapi pembayaran royalti ke Ari Lasso itu udah dianggap benar oleh WAMI dan gak ada masalah. Nah, ini adalah klarifikasi dari WAMI. Coba kita tonton cuplikan berikut. Nah, ini dia adalah cuplikan klarifikasi dari WAMI yang ada di
postingan Ari Lasso kayak gitu Wami itu guys. nggak klarifikasi secara langsung teman-teman, tapi lewat Japri ya, ini lewat Bener. WhatsApp gitu, intinya gitu. Nah, jadi teman-teman pihak dari Waminya itu bukan malah klarifikasi secara resmi, Bener. melainkan WhatsApp gitu ya, secara Japri dari nomor pribadi Ari Lasso sendiri. Gitu. Bahkan bukan disebut klarifikasi guys, karena ini adalah screenshotan dari percakapan antara Wami dan Ari Lasso dan diunggah di akun media sosial milik Ari Lasso kayak gitu. Katanya sih human error nih, Benar. teman-teman. Menurut kalian gimana? Masuk akal nggak sih? Tapi Ari Lasso nggak terima klarifikasi lewat Japri. Dia minta Wami jawab secara terbuka. Keren banget nih Iya. buat Mas Ari Lasso. Dan masalah ini pun jadi bola salju. Musisi lain akhirnya ikut bersuara. Salah satunya yaitu yang paling nyelekit dari Dr. Tompi. Seperti itu. Kita coba tonton yang berikut ini ya. Nah, ini adalah postingan dari Dr. Tompi yang dimana menyatakan bahwa LMK sign off dulu itu, yang merupakan sindiran atau sarkasme ya Kak dari Dr. Tompi. Dia bilang udah lama bingung sama cara bagi royalti, dan puncaknya dia nulis captionnya kayak gini teman-teman. Emang ngitungnya gimana sih, ngebaginya atas dasar apa? A, I, U, I, O. Dia Ya, jelas yang banget. tuh yang di mana itu banyak alasan ya Kak ya. Nah, itu udah level frustasi maksimal sih Kak. Kayak saking nggak ngertinya sama rumus mekanisme kuantum yang dipakai Wami, istilahnya adalah Ari Lasso. Nah, kita coba masuk ke bagian yang paling penting. Kenapa sih masalah kayak gini bisa terus berulang di industri musik Indonesia? Ini bukan kasus pertama loh. Kita coba tonton solusi ya dari Ahmad Dhani mengenai digitalisasi pencatatan royalti. LMK harus berbasis IT. Jadi kelar nih, begitu undang-undang ini kalau misalnya diketok, LMK harus berbasis IT kelar semuanya. Selama ini yang udah berjalan masih manual. Manual. Oh iya. Iya. Kalau nggak bisa tahu berapa ini ya, bisa mas. Nyata pakai apa? Pakai tangan. Gila. Nah, kayak suster meriksa pasien. Iya, harusnya kan pakai app saja, ada di setiap room gitu ya. Nanti dia akan connect itu, ngasih datanya, ini lagu ini Atau di diputar, lagu komputernya ini bisa diputar. juga di komputernya. Cuman masalahnya kan itu tadi, kalau itu terjadi akhirnya transparan. Nah kebanyakan LMK nggak mau transparan. Kenapa LMK nggak mau transparan? Karena labelnya nggak mau transparan. Makanya sekali lagi saya katakan, LMK itu adalah punyanya label. Saya yang ngawal LMK untuk menjadi transparan. Iya dong, Ahmad Dhani kan menjadi wakil rakyat, wakil kita di DPR. Iya dong. Titipan kita semua nih Mas Dhani. Sekarang aja udah banyak mafia-mafia yang mau ketemu sama saya. Oh iya. Lah kan Anda mafia juga bukan? Ya, itu apa ya? Solusi dari Ahmad Dhani mengenai digitalisasi pencatatan royalti yang semakin apa ya? Cuman manual ya Kak ya, harusnya bukan kan iya. perbaikan gitu. Benar. Nah, ini adalah selanjutnya adalah video pentingnya pusat data lagu dan musik seperti yang ada di video berikut. Jadi sistem yang kita bangun tuh dari hulu collectionnya sampai ke LMKN, LMK sampai ke pencipta atau pemilik hak tersebut sampai di ujung. Jadi satu lagu yang kita mainkan gitu kan, bayangin aja. Ini sistem begitu Velodiva play langsung pecah, tak, tak sampai ke ujung. Nah ini semua coach nggak bisa terbangun secara rapi kalau nggak ada yang namanya pusat data lagu dan musik. Kalau di tempat kita tuh kita namain gerbang musik lah. Ini library metadata yang tadi coach lihat. Nah, itu dia guys. Yang pokoknya yang paling penting adalah transparansi. Itu adalah kunci utama dari seluruh permasalahan ini. Dari data yang kita kumpulin, banyak musisi yang merasa laporan dari Wami itu nggak detail dan nggak transparansi. Cuman angka global aja yang diberikan kepada musisi-musisi tanpa rincian yang jelas dari mana sumbernya. Wami juga bilang laporan mereka diaudit, tapi proses penghitungannya itu yang jadi kotak hitam. Yang kedua nih, analisisnya terkait kompleksitas sistem dari penyelenggara acara seperti kafe dan juga konser. Itu bayarnya ke LMKN. Lalu LMKN bagi ke LMK seperti Wami. Dan baru nih dari Wami ke musisi, ribet banget ya birokrasi. Iya, banyak banget ya Kak rantainya Kak. Rantainya panjang banget nih, dan setiap tahapan ada potensi kebocoran ataupun biaya operasional yang nggak transparan. Dan yang ketiga nih, seperti yang diakui oleh Wami, ada
kecerobohan teknis atau kesalahan teknis. Isu salah kirim email ini mungkin puncak gunung es dari manajemen data yang perlu diperbaiki secara masif. Nah, dari keributan ini udah jadi isu nasional yang akhirnya pemerintah sampai turun tangan, guys. Menteri Hukum Pak Supratman ngasih statement yang sangat tegas banget. Coba kita lihat cuplikan di sebelah ini. Oke, ini ada dari Instagramnya Mas Ari Lasso lagi yang petisinya. dimana isinya itu adalah petisi audit WAMI. Itu adalah ajakan petisi ya Kak. Udah saking kekecewaan sama WAMI akhirnya speak up dan akhirnya diviralkan seperti itu. Oke, jadi Pak, intinya Mas Ari Lasso ini dorong banget nih Iya, coba benar. klarifikasi dan transparan gitu. Kita coba tonton, kita tampilkan ya kutipan dari Menteri Hukum Pak Supratman terkait dengan Ari Lasso. Saya setuju harus diaudit. Jadi Menteri Hukum atau Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menyatakan organisasi nirlaba yaitu Wahana Musik Indonesia harus segera diaudit usai munculnya kisruh royalti penyanyi Ari Lasso. Jadi intinya Pak Supratman ini mengatakan proses pemberian royalti kepada musisi yang bersangkutan harus dilakukan secara transparan kayak gitu. Nah itu dia, kalau udah level menteri ngomong harus diaudit berarti itu adalah permasalahan yang paling serius dan sudah di puncak-puncaknya, dan kepercayaan publik serta para musisi memang lagi di titik terendah. Nah Ari Lasso bahkan saya bilang kasus ini layaknya diperiksa BPK ataupun KPK karena kasus ini sudah di tahap ke korupsi ya Kak ya, bukan untuk menghukum tapi untuk menjadikan WAMI lembaga yang kredibel kayak gitu. Nah, dari situ sebenarnya apa sih solusinya, Kak? Jadi kesimpulannya nih teman-teman, kasus Ari Lasso ini lebih dari sekadar salah transfer. Ini adalah puncak dari akumulasi kekecewaan para musisi terhadap sistem royalti yang dianggap tidak transparan dan ruwet banget. Klarifikasi WAMI soal human error itu mungkin benar secara teknis, tapi gagal menjawab keresahan yang lebih besar soal keadilan dan juga transparansi. Nah bener banget, ujung-ujungnya Ari Lasso sampai membebaskan lagunya itu diputar gratis saking nggak ada timbal balik. Iya bener banget, dari WAMI pun juga nggak ada apa-apanya gitu untuk Ari Lasso gitu ya Kak. Gila sih emang kasus ini. Ini jadi bukti kalau perjuangan musisi itu nggak cuma di panggung aja guys, tapi juga di atas kertas. Nah menurut kalian gimana nih, WAMI harus gimana dan apa benar perlu diaudit KPK? Coba drop komentar kalian di bawah ini, nanti kita akan diskusi lewat kolom komentar kalian. Seperti biasa jangan lupa like video ini dan jangan lupa subscribe hingga nyalain loncengnya biar kalian tahu nih update terbaru setiap hari kita di DB News Reaction kayak gitu. Satu info lagi nih penting banget buat kalian ataupun buat kakaknya, kalau lagi nyari laptop ataupun PC buat kerja, ngajar maupun gaming dan juga gadget canggih lainnya, nggak perlu pusing-pusing lagi, langsung aja download aplikasi DB Click di Play Store ataupun cek websitenya di www.dbclick.co.id. Di sana banyak banget kalian temuin ribuan produk IT nih Kak ya, dengan harga yang bersaing banget tapi produknya original. Dan yang paling penting banyak banget promo dan diskon menarik yang nunggu kalian. Cek linknya di deskripsi di bawah ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Aku Nisha, Aku Farah, thank you and bye.